Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anidia Putri dengan NIM A1D121034 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar, Universitas Jambi. Adapun sekolah penugasan saya yaitu Sekolah Dasar Negeri 068 IF Kota Jambi. Nah, pada video kali ini saya akan mendeskripsikan terkait dengan pembekalan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023. Berikut adalah contoh-contoh numerasi dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam kategori Lower Order Thinking Skills atau LOTS dan Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Nah, yang merupakan contoh dari Lower Order Thinking Skills atau LOTS yaitu yang pertama, membandingkan harga. Dapat berupa membandingkan harga dua barang di toko untuk menentukan mana yang lebih murah ataupun mana yang lebih mahal. Yang kedua, menghitung uang. Dapat berupa menghitung sejumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang-barang yang ada di toko. Yang ketiga, menghitung waktu. Dapat berupa menghitung berapa jam dan juga menit yang sudah berlalu sejak bangun tidur hingga waktu makan siang. Yang keempat, mengurutkan angka. Dapat berupa mengurutkan angka-angka dari yang terkecil hingga yang terbesar ataupun sebaliknya. Dan yang kelima, menghitung barang. Dapat berupa menghitung berapa banyaknya pensil yang ada di dalam kotak pensil. Nah, sedangkan contoh dari Higher Order Thinking Skill atau HOTS adalah yang pertama, pola angka. Berupa mencari pola dalam deret angka dan memprediksi angka berikutnya. Yang kedua yaitu menghitung luas. Dapat berupa menghitung luas area berbentuk segitiga atau persegi panjang dengan ukuran sisi yang diberikan. Yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Dapat berupa memecahkan suatu masalah yang melibatkan operasi matematika dalam konteks kehidupan nyata seperti membagi kue rata untuk beberapa teman. Yang keempat yaitu mengukur dan skala. Dapat berupa mengukur panjang, lebar, ataupun tinggi benda dengan menggunakan penggaris dan memahami konsep skala. Yang kelima yaitu mengumpulkan data. Dapat berupa mengumpulkan sebuah data sederhana, misalnya jumlah siswa per kelas, dan menyajikannya dalam bentuk grafik batang sederhana. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa LOTS ini lebih berfokus pada perhitungan sederhana dan juga pemahaman dasar tentang angka. Sedangkan HOTS ini melibatkan kemampuan analisis yang lebih mendalam, pemecahan masalah, dan juga aplikasi matematika dalam konteks yang kompleks. Nah, semua contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi tentunya dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan kemampuan numerasi mereka, mulai dari konsep dasar hingga kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Pentingnya persoalan kontekstual dalam pembelajaran numerasi adalah bahwasanya memberikan siswa kesempatan untuk mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentunya hal ini dapat membantu siswa untuk melihat relevansi dan aplikasi praktis dari apa yang telah mereka pelajari dan membantu mereka dalam meningkatkan pemahamannya tentang
Bagaimana matematika tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik. Nah, dengan memecahkan masalah yang berhubungan dengan dunia nyata, tentunya siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep matematika, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan mempersiapkan diri mereka untuk dapat menghadapi situasi dunia nyata yang memerlukan pemahaman numerasi yang baik. Nah, siswa ini juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang paling penting. Berikut ini adalah contoh numerasi dalam pembelajaran matematika dan juga matematika. Contoh-contoh numerasi dalam pembelajaran matematika adalah yang pertama, penjumlahan dapat berupa menghitung jumlah buah-buahan dalam sebuah keranjang. Yang kedua, pengurangan dapat berupa mengurangi jumlah kelereng setelah bermain. Yang ketiga, pola bilangan dapat berupa menemukan pola dalam deret angka, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang keempat, ukuran dapat berupa mengukur panjang buku dengan penggaris. Dan yang kelima, geometri dapat berupa menghitung luas dan keliling sebuah segitiga menggunakan rumus tertentu. Nah, sedangkan contoh numerasi dalam pembelajaran non-matematika yaitu dalam pembelajaran sains dapat berupa mengukur suhu saat melakukan percobaan dan mengamati perubahan yang terjadi. Yang kedua, pada pembelajaran IPS yaitu dapat berupa mengukur jarak antara dua lokasi menggunakan peta dan menghitung skala peta. Yang ketiga, dalam pembelajaran seni dapat berupa menghitung ketukan dalam sebuah lagu untuk menjaga ritme. Yang keempat, dalam pembelajaran PJOK dapat berupa peserta didik menggunakan penomoran, pola, dan urutan dalam aktivitas fisik. Dan ketika mereka menunjukkan pemahaman tentang hubungan antara waktu, ruang, dan jarak untuk menganalisis prestasi fisik. Dan yang kelima yaitu pada pembelajaran bahasa Indonesia dapat berupa menggunakan grafik dan tabel pada presentasi lisan dan tulisan untuk mendukung argumen atau memanfaatkan pemahaman spasial pengaturan untuk memahami dan kritik tata letak dan konstruksi teks. Numerasi ini tidak hanya terbatas pada matematika, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembelajaran non-matematika. Numerasi dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu matematika maupun non-matematika, untuk melakukan perhitungan dan mengukur dalam konteks yang berbeda. Gerakan numerasi sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi matematika di kalangan siswa. Nah, agen gerakan numerasi sekolah ini adalah individu ataupun kelompok yang bertanggung jawab untuk mempromosikan, mengembangkan, dan juga mengawasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi di lingkungan sekolah. Nah, tentunya literasi matematika yang kuat sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan juga dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk pemahaman konsep-konsep yang lebih kompleks di dunia matematika dan ilmu pengetahuan. Nah, tentunya dengan menjadi agen gerakan numerasi sekolah, maka kita semua dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan juga kemampuan mereka dalam menerapkan konsep tersebut dalam situasi nyata
dan juga mereka ini akan lebih siap dalam menghadapi tantangan akademis dan profesi di masa depan.